Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbincang terkait dengan apa yang menjadi kelanjutan dari Ponpes Al Zaitun. Bareskrim akan memeriksa pimpinan dari Ponpes tersebut, Panji Gumilang, yang direncanakan akan berlangsung pada hari ini. Kita masih bersama Bang Aceh Hasan Sadzili, juga bersama Mas Yusuf Wasim dari Kompolnas, dan juga ada Prof. Ibnu yang juga masih bersama kita. Nah, saya ingin masuk ke ranah itu tadi, bahwa tampaknya ini bisa menjadi sebuah perdebatan panjang, perdebatan antara ahli, di mana tadi sudah digambarkan juga, tentu khususnya dari kalau ini sudah masuk ke ranah hukum, tentunya aparat penegak hukum akan menggunakan atau paling tidak meminta masukan dari mereka yang dipercaya sebagai ahli dalam bidang tersebut, dalam hal ini dalam bidang agama Islam gitu. Tapi seorang Panji Gumilang juga dikenal sebagai seorang yang juga ahli dalam bidang agama. Nah, kalau begitu mungkin kita kalau membayangkan ujungnya itu bagaimana nanti, Bang Aceh? Apakah akan terus berlangsung sebuah perdebatan, mungkin apalagi kalau tidak ditemukan sesuatu yang tegas gitu, sesuatu yang tegas bahwa ini benar-benar pelanggaran, bahkan bukan soal agama lagi, ini pelanggaran hukum positif sebuah negara yang dilakukan dalam situ. Tapi kalau ini tidak ada, bagaimana? Nah, itu yang saya bilang tadi. Maka kita harus clear dulu pada level apakah yang kita anggap bahwa itu diduga merupakan penistaan terhadap agama. Kenapa? Karena kita kan masih menduga-duga soal, kecuali ada yang sesuatu yang clear misalnya. Kalau memang di pesantren tersebut mengajarkan tentang negara Islam Indonesia, gitu jelas saya kira itu sudah tidak bisa diperdebatkan lagi, bahwa itu adalah sesuatu yang memang harus ditindak. Atau misalnya dasar hukumnya juga jelas untuk menindak hal tersebut gitu. Betul, atau misalnya di pesantren tersebut bersumber dari anggaran yang diambil dari sesuatu yang melanggar hukum. Jelas saya kira itu sesuatu yang clear gitu. Nah, tetapi kalau dari segi substansi, misalnya dari soal tadi ada orang, kita lihat di gambar misalnya, sholat berjarak dan di situ ada perempuan, gitu ya. Imamnya ada, tetapi di belakangnya ada perempuan. Dalam berbagai yang saya ketahui, tata cara sholat seperti itu memang tidak lazim. Tetapi ada itu substansi pembahasan di dalam fikih itu tentang apakah boleh atau tidak seseorang diimami oleh seorang perempuan. Nah, di dalam tradisi fikih Islam itu pada umumnya memang mengatakan bahwa itu tidak boleh. Tetapi ada juga jumhur ulama yang mengatakan, ada sebagian dari ulama yang mengatakan ada yang boleh gitu. Nah, ini kan perdebatan fikih yang menurut saya apakah memang itu masuk di dalam ranah hukum atau ranah mau kita tarik ke dalam ranah akademik yang memang orang bisa berdebat secara secara dialogis. Nah, kalau kembali kepada apa yang disampaikan baik oleh Prof. Ibnu maupun Pak Yusuf tadi, misalnya dari apa yang dilakukannya itu mengandung unsur kebencian, mengandung unsur ingin memecah belah gitu ya, dan lain sebagainya, maka ya itu harus didalami oleh kita, apa memang maksudnya begitu atau apa begitu. Nah, ya saya kira kita harus bisa membedakan gitu ya, mana substansi dari apa yang diajarkan oleh pesantren Al Zaitun tersebut yang memang secara tegas melanggar hukum, dan itu yang harus kita tegaskan gitu. Nah, karena itu dari sejak awal kan saya katakan harus kita klarifikasi dulu. Kasusnya kasus apa, substansinya substansi apa, ya. Kita jangan sampai terjebak ke dalam wilayah yang interpretable secara nilai-nilai ajaran agama tersebut, gitu ya. Kenapa? Karena kan setiap orang jelas memiliki kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk memilih keyakinannya masing-masing. Itu yang harus kita jaga betul. Nah, saya tidak ingin kita terjebak ke dalam perdebatan itu, tetapi yang harus kita pastikan adalah apa yang dilakukan oleh
pesantren Al-Zaitun dinilai meresahkannya itu pada level apa? Kalau masalah pesantrennya, apakah memang pesantrennya mengajarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran-ajaran mainstream? Dan saya kira dalam konteks itu, ya kalau dalam konteks perdebatan yang sifatnya debatable tersebut, maka menurut saya memang lebih baik diselesaikan dengan perdebatan akademik juga. Karena begini, saya tidak kenal dengan Panji Gumilang, tetapi saya tahu latar belakangnya dia dengan pendidikan keagamaan yang juga menurut saya ya, dia mantan ketua umum Ikatan Alumni UIN Jakarta, sekarang ketuanya saya. Ya, pernah di pesantren Gontor, pernah di pesantren di Menes, pernah menjadi alumni UIN Jakarta. Jadi menurut saya saya tidak ingin mengatakan bahwa dia juga benar, karena soal benar yang atau salah, saya kira ada standar-standar dari nilai-nilai itu, yang mengatakan itu gitu, yang bisa menguji terhadap itu. Nah, karena itu maka menurut saya ya, perdebatan soal nilai ya, soal substansi ajaran agamanya ya lebih baik diselesaikan secara dialogis, secara lebih akademik gitu. Kecuali kalau memang ajarannya tersebut seperti yang saya bilang tadi, dia sudah mengajarkan tentang negara Islam Indonesia. Yang pasti uang Bang Aceh, ini butuh kepala dingin seperti yang dikatakan Prof Ibnu tadi ya. Kalau memang itu pendekatannya tentu butuh kepala dingin. Kalau enggak kan kita nanti terjebak ke dalam pemahaman sepotong-potong dari media sosial. Itu yang saya harus clear gitu loh. Maaf, itu ada sensitivitas waktu juga tentu saja di sini. Nah, Mas Yusuf, bagaimana memastikan bahwa pada saat proses hukum positif ini berjalan, tidak ada pihak-pihak di luar sana yang ingin memanfaatkan, mungkin ada pihak-pihak yang lebih panas lah begitu untuk mendekatinya dan menginginkan agar ini diselesaikan segera dengan cara yang mereka inginkan. Menjamin bahwa ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan memang proses hukum positif ini akan bisa melaksanakan hal tersebut, Mas Yusuf. Ya, tadi itu kalau unsurnya itu kan sementara ini yang tampak ada kebencian yang dimunculkan sehingga menimbulkan keresahan, ada permusuhan dan penghinaan, itu menimbulkan keresahan sosial sehingga itu bisa memobilisasi massa yang itu tidak sabar dengan proses yang berjalan. Oleh karena itu, karena ini sudah ada laporan polisi, arahan Pak Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas melihat ada dugaan pidananya, maka ini segera diberikan kepastian. Kami sendiri Kompolnas tentu akan mendorong penyidik apa yang dikatakan oleh Kang Aceh itu bicara tentang kebenaran. Tentu dalam kebenaran hukum pidana ini kan aspek material dan aspek formilnya itu di dalam pemenuhan unsur adakah penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang ini itu harus terpenuhi. Nah, polisi sendiri tentu nanti pun apabila ada peristiwa pidana katakanlah itu unsur-unsurnya terpenuhi, untuk menetapkan tersangka itu tidak sembarangan, harus ada didukung oleh dua minimal alat bukti. Oleh karena itu kami mendorong Barreskrim Polri agar kasus yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang yang dilaporkan penistaan agama ini dilakukan secara profesional. Aspek material, aspek formilnya harus benar-benar terpenuhi. Apakah ada unsur penistaan agama yang dimaksud di dalam KUHP 156A itu? Unsurnya harus benar-benar terpenuhi. Ada unsur kebencian, ada unsur permusuhan dan penghinaan. Nah, untuk materialnya sendiri kan tentu penyidik akan meminta keterangan ahli agama. Hanya dalam tanda kutip dominan ahli agama tentu bagaimana agama Islam yang dipahami oleh para kiai, oleh para ulama, majelis ulama ya. Kebetulan saya juga backgroundnya sarjana hukum Islam. Perdebatan Islam ini muncul yang seperti yang disampaikan oleh Kang Aceh ini sebenarnya di sejarah Islam Indonesia ini kan ada Siti Jenar, ada Wali Songo. Wali Songo itu adalah mainstream pemahaman Islam di Indonesia. Yang tidak mainstreamnya itu adalah Siti Jenar. Apakah seperti ini? Tentu karena ini ada laporan polisi, kami kira Kompolnas, kami ingin terus mendorong Barreskrim segera
kalau memang ada hambatan-hambatan yang itu terkait dengan material, tentu wilayah itu perdebatan agamanya ada pada aspek keterangan ahli agama yang nanti tentu harus komprehensif. Mereka itu diminta keterangan. Itu Bung Timothy. Nah, bahwa ini ada kemungkinan nanti akan bisa reaktif begitu, Mas Yusuf, pada saat ini mungkin naik statusnya menjadi sidik. Bisa reaktif juga terkait dengan apa yang berlangsung mungkin pada saat proses terus berjalan, lalu perdebatan itu mulai. Siapa yang merasa paling benar dan siapa mendukung mereka yang berbeda pendapat dalam hal ini, begitu. Apakah dilihat juga bahwa kemungkinan seperti ini bisa saja terjadi dan apa yang harus dipersiapkan agar jangan sampai khususnya kita melihat ada bentrokan antara kedua pihak yang pendapatnya sama-sama merasa benar, begitu. Kami yakin apabila Polri, penyidik itu profesional, hal-hal yang di luar wilayah hukum itu mampu diatasi. Namun sampai saat ini ya barangkali kami sendiri tentu akan memberikan masukan dan saran melalui Menko Polhukam. Apa yang dimaksud oleh Pak Prof. Ibnu tadi, berkepala dingin, apa yang dimaksud Kang Aceh itu, ini bisa ditarik ke wilayah yang di wilayah non-hukum katakanlah itu, ya apakah itu melalui sebuah dialog dan mediasi. Tapi semuanya itu kan secara paralel menurut kami bisa dilakukan. Kami sendiri sebagai Kompolnas tentu mengawasi bagaimana proses hukum yang berjalan. Penyelidikan ini tahapnya sekali lagi masih dalam tahap penyelidikan untuk menemukan apakah ada peristiwa pidana penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang. Ini tentu yang harus kami pantau, kami pastikan segera Barreskrim memberikan kepastian. Sampai sejauh ini kami sendiri tentu mengapresiasi bahwa Barreskrim itu langkah yang dilakukan itu sudah termasuk cepat memproses laporan polisinya. Itu Kalau secara entitas kan sebenarnya dua yang berbeda nih ya Mas Yusuf, antara Panji Gumilang dengan Ponpes sendiri, dan prosesnya tadi sudah digambarkan. Kalau urusan Ponpes administrasinya tentu saja di kementerian kah atau di pemerintah daerah kah dan lain-lain begitu. Nah, dalam ranah tersebut tentu ini di luar Kompolnas kah, atau Kompolnas juga diberikan kewenangan juga untuk memperhatikan atau memantau bagaimana nanti ya, karena masyarakat seperti saya bilang tadi, masyarakat taunya ada Ponpes, wajahnya adalah Panji Gumilang. Apapun yang terjadi pada seorang Panji Gumilang terjadi pada Ponpesnya. Terbukti salah atau tidak, padahal kan dua hal yang berbeda karena ini dua entitas yang berbeda begitu, Mas Yusuf. Karena Pak Menko Polhukam sendiri telah menyampaikan ada dua hal, kami pantau Pak Menko sangat serius dalam aspek-aspek di luar pidana yang diserahkan kepada polisi, tapi pada wilayah aspek administrasi kami pantau Pak Menko Polhukam cukup memberikan atensi ini, ya tentu nanti ini melibatkan kementerian terkait misalnya bagaimana sebenarnya kurikulumnya, apakah ada yang aneh, katakanlah untuk tidak menyebut memberikan ajaran sesat, aneh saja, apakah ada, itu nanti wilayah administrasi, kalau memang tidak sesuai, ada yang janggal, kan itu kaitannya nanti dampaknya kepada administrasi negara, izinnya dicabut. Tapi ini kami lihat Pak Menko Polhukam cukup concern dan memberikan atensi terkait dengan bagaimana persoalan administrasi negara pondok pesantren ini. Itu sudah wilayah pantauan Kompolnas tentunya, Mas Timothy. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Saya ke Prof. Ibnu. Pemeriksaan akan dilakukan pada hari ini. Kita ingin tahu juga apakah masih bisa tuh, kalau tadi dikatakan seharusnya mungkin ada pendekatan dialogis terlebih dahulu antara pihak-pihak, termasuk dalam hal ini ya pihak dari Ponpes Al Zaitun sendiri. Nah, ini masih di tahap penyelidikan, belum masuk ke sidik gitu. Masih bisakah mungkin langkah yang ditawarkan tadi oleh Bang Aceh untuk dilakukan, dan menurut Anda apakah memang ini akan bisa menyelesaikan, atau karena kondisinya sudah seperti ini mau tidak mau memang sudah harus masuk ke ranah hukum, biarlah hukum yang menentukan? Ya, ini bagus nih, sampai saya sepakat nih Pak Aceh. Jadi sekarang itu dalam penanganan hukum itu banyak alternatif. Alternatif apakah kita sampaikan pada litigasi ataukah pada penyelesaian non-litigasi. Non-litigasi tadi misalkan terkait dengan tabayun, Peru minta maaf. Bisa karena kita jangan sampai selalu terus pidana penjara. Jangan sampai overload kita gitu. Karena itu ini alternatif, polisi harus betul-betul penyelesaian betul jitu, orang Jawa bilang. Kalau memang aspek nekat, aspek melawan hukum, aspek bentuk pencemaran, aspek bentuk mensrea itu ada, mau tidak mau. Tapi kalau memang kaitannya mungkin karena gimmick atau memang karena situasi keadaan media seperti ini, adakah bisa penyelesaian mediasi
penal. Itu diajarkan dalam itu. Oleh karena itu, semua tidak berujung pada litigasi di peradilan. Bisa juga nanti Kapolri menyelesaikan dengan baik-baik, sepanjang baik loh. Kalau memang nanti tidak baik, ya dinaikkan. Nah ini saya kira alternatif penyelesaian pidana ke depan dalam hal terjadi suatu perbedaan pendapat kaitannya dengan keyakinan, saya kira suatu perlu sekali. Kecuali memang tadi, saya mengatakan Bang Aceh tadi, dalam wadah yang berbeda. Ini kan juga sama-sama tokoh. Kecuali tokoh lain lah, alirannya berbeda. Ini suatu perbedaan. Tapi ini kan lain. Nah, oleh karena itu, saya sepakat hari ini dipanggil, kalau yang belum panggil terus, equality before the law, dilakukan percobaan alternatif lain. Konsep mediasi penal saat sekarang sangat dikembangkan dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan pidana. Gitu, Mas. Bisa saja, walaupun ini sudah masuk ke pemeriksaan Bareskrim. Tapi inisiatornya harus siapa kalau begitu, kalau secara hukum ya? Ya, inisiatornya satu, polisi. Ya, polisi, kemudian tokoh-tokoh kementerian yang duduk bersama dalam suatu penyelesaian. Siapa tahu mungkin Pak Panji itu memang keliru, yang selama ini tidak pernah diluruskan. Kan itu loh. Bisa juga kan? Nah, karena dia tokoh agama loh Mas, ketua pondok loh. Tapi kalau memang niatan tadi sudah dikatakan mensreanya sudah terpenuhi, ya mau tidak mau. Oke, jadi dari pemerintah pun bisa dalam hal ini ya. Baik, kita akan ikuti terus bagaimana perkembangan dari polemik ini. Nanti kita juga akan tentu saja ikuti bagaimana pemeriksaan yang rencana dilakukan terhadap Panji Gumilang oleh Bareskrim. Saya ingin berterima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Mas Yusuf, terima kasih. Bang Aceh, terima kasih banyak. Dan juga Prof. Ibnu, terima kasih. Selamat pagi, selamat menjalani ibadah haji Bang Aceh. Dan juga selamat pagi untuk Mas Yusuf dan juga Prof. Ibnu. Saudara, jangan kemana-mana.